Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maulida Surdati MSI, dosen Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Saya menempuh mata kuliah kalkulus perubahan banyak, di mana mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, yang berarti terdapat 150 menit saya melakukan tatap muka dengan mahasiswa Prodi Matematika. Pada mata kuliah ini, untuk deskripsi singkatnya, mata kuliah ini mempunyai banyak materi terkait dengan sistem koordinat kartesius, vektor, garis dan garis singgung, kemudian dilanjutkan dengan fungsi dua peubah, dengan fungsi dua peubah, kemudian dilanjutkan dengan turunan parsial dan turunan fungsi dua peubah. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah kalkulus perubahan banyak terdiri dari beberapa capaian, beberapa CPNK. Yang pertama, menganalisis sistem koordinat kartesius di R3, kemudian mengembangkan dan mengevaluasi kesamaan garis dan garis singgung, menganalisis dan mengembangkan fungsi dua peubah atau lebih, mengevaluasi dan mengaplikasikan turunan parsial, menganalisis dan memprediksi limit serta kekontinuan, mengevaluasi dan mengembangkan model bidang singgung dan nilai hampiran, kemudian menganalisis dan mengevaluasi turunan berarah. Di akhir, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mengevaluasi penerapan aturan rantai. Berikut adalah video pembelajaran secara loading yang dilakukan pada mata kuliah kalkulus perubahan banyak. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tegak dalam menghadapi perkuliahan kita pada hari ini. Karena materi pada hari ini adalah turunan parsial, melanjutkan dari materi yang sebelumnya yaitu fungsi dua peubah. Apa yang harus kalian capai
lagi yang berubah? Dari perubahan dari si Z yang berubah. Yang tetap ya tadi si X kan.
Z-nya juga bergerak juga ya? Iya, Z-nya juga bergerak juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Kita akan mengukur laju perubahan. Benar tidak tadi ada laju perubahan? Iya. Kenapa? Dari yang tadinya ada di titik puncak, kemudian tadi ada juga menurun. Maka di sini ada yang namanya laju perubahan karena dia dari yang tinggi menjadi rendah. Misalkan fungsinya adalah fx, y. Bayangkan apa ya? Bisa. Jadi bayangkan ada gambar. Alhamdulillah. Nah, bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping. Kita berada di suatu titik. Misalkan kita ada di titik B, kita ada di titik puncak kan? Pada permukaan tersebut. Bayangkan di titik puncaknya. Sudah. Di titik apa tadi itu titik puncaknya? Titik P. Dan bergerak sejajar dengan suhu X. Kita bergerak sejajar dengan suhu X. Berapakah laju perubahan ketinggiannya? Nah, ini kita bisa tentukan laju perubahannya dengan menggunakan turunan parsial. Jadi kalau dia bergerak sejajar dengan suhu X, apa yang konstan? Y-nya yang konstan. Nah, sekarang kita masuk ke turunan parsial terhadap X. Ini tadi. Y-nya kan konstan. Misalkan Y-nya sama dengan Y0. Maka kita punya satu fungsi kan, di mana fungsinya adalah fx y0. Karena tadi Y-nya konstan, Y0-nya konstan, maka akan menjadi fungsi dari X saja. Jadi turunannya di X sampai dengan X0 itu disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X di X0 Y0. Dan kita bisa notasikan dengan fx X0 Y0 atau notasinya adalah dou Z dou X. Tapi kita sepakat kita pakai notasi yang ini ya, supaya lebih mudah ketika kita menurunkannya lebih dari sekali. Jadi kalau turunannya 2 kali berarti fxx atau fxy atau fy atau fdx, ada 4 nanti yang bisa kita turunkan. Ada 4 penurunan maksud saya. Nah, jadi kalau dinyatakan dengan limit, maka dia limit H menuju 0 fx0 tambahan, karena tadi Y0 nya itu adalah konstan dikurang fx0 Y0 dibandingkan dengan H. Ini kalau kita menggunakan definisi limit. Dengan cara yang sama, turunan parsial terhadap Y yang konstannya adalah si X-nya kan, X-nya konstan. Kalau tadi dia menurunnya sejajar dengan suhu X, ketika X-nya konstan, maka dia sejajar dengan Y. Ya, seperti itu. Jadi pergerakannya akan sejajar dengan suhu Y. Turunannya di Y disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di X0 Y0. Yang mana tadi yang konstan itu adalah si X0. Maka
contoh yang sebelumnya, kita kan sudah punya fx-nya adalah minus 2x, kemudian fy-nya adalah minus 2y. Maka kita ingin menentukan turunan parsial kedua terhadap x-nya. Maka ini kita turunkan kan terhadap x. Apa turunannya? Minus 2. Kemudian fxy-nya, berarti ini fx ini kita turunkan terhadap y. Apa hasilnya kalau kita turunkan terhadap y? Karena x-nya konstan. Sekarang fys, berarti dari fy kita geraknya ya, dari minus 2y kita turunkan terhadap x. Jadi hasilnya adalah 0 karena y-nya konstan. Kemudian terakhir fy, berarti fy minus 2y kita turunkan terhadap hasilnya adalah minus 2. Nah, fxy dan fyx itu disebut dengan turunan parsial campuran. Secara umum ini tidak sama, tapi tidak semua ya. Ada juga yang sama, ada juga yang fxy itu sama dengan fys. Kalau kalian lihat contoh ini sama tidak turunan parsial campurannya? Sama-sama 0. Maka tidak berlaku ya, walaupun secara umum fxy tidak sama dengan fys, tapi ada juga fungsi yang punya turunan parsial campurannya itu sama. Nah, kalau tadi saya sudah berikan contoh, ada 2 contoh. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang pertama. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. 5 menit cukup ya. Saya yakin tidak sampai 5 menit sudah ada yang mendapat, sudah ada yang bisa mengerjakan soal 1A. Lanjutkan turunan parsial pertamanya. Berarti ada berapa yang kalian cari? Ada berapa turunan? 4. Turunan parsial pertama 2 fx dan y. Fx-nya berapa? 2x. Ada yang mau ke depan? Di sini fx ini soal nomor 1 kan? 1A. 1A siapa yang bisa? Fx-nya berapa? Kami mengambil video rekomendasi mencari dan sosial maupun juga nasional Indonesia sangat bermanfaat bagi para pengunjung. Untuk itu berikutnya akan membaca rekomendasinya mereka yang mencari gelar gratis dan bisa namanya yang kedua yaitu iya lanjut. Yang ketiga yaitu untuk berpusat ada linknya loh. Namun, untuk memeriksa kualitas dan undangan cetak foto yang akan digunakan sebelum menggunakan dalam penelitian atau tugas akhir. Semoga info ini bermanfaat. Semangat selesaikan studi di Universitas Indonesia. Tidak kira bahwa di ada tindakan ya. Kemudian ada tidak profilnya? Kenapa tidak buat profil yang saya foto? Yang profil kali ini siapa sih yang buat?
ada ya. Kalian promosi ya, promosi. Ada dikit ya. Oh iya. Bagusnya desainnya ya. Kemudian materinya juga masuk kaki. Kemudian sangat nyaman gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Demikianlah video pembelajaran secara luring yang dilakukan pada mata kuliah kalkulus banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.